Pak Sekjen melihat apa di Arema kok tidak bisa tuntas, Pak ya? Kok agak sulit ya? Ada 7 atau 8 klub yang bisa diselesaikan oleh PSSI, tapi di Arema kok tidak bisa diselesaikan atau belum ada inisiasi untuk memanggil, memediasi atau apa, Pak? Meskipun informasinya Pak Wali juga sudah ikhtiar banyak, tapi Aremania menyebut bahwa Pak Wali seakan-akan diam. Bener diam Pak Wali? Apa betul yang surat ke PSSI sudah dilayangkan juga? Saya menangis ketika ada yang bilang, Pak, jangan sampai ada 2 dan 3 yang sehingga terjadi konflik. Dan kami tetap dalam koridor yang ada bahwa tidak ada dualisme di Arema FC, tidak ada dualisme juga di Arema Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Munthalib dalam program ABM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Masih seperti episode sebelumnya, saya mengangkat tema soal dualisme Arema sampai kapan. Beberapa episode sudah kami tayangkan dengan sejumlah narasumber kompeten di bidang ini, baik dari manajemen, dari mantan pengurus, mantan direktur, mantan yayasan Arema yang sedang berpolemik, tetapi persoalan masih belum menemukan satu titik temu. Sehingga sejumlah Aremania yang menginginkan adanya satu Arema di Malang berharap ini segera ada ending yang manis. Bahkan pada 16 November 2020 ribuan supporter sempat melakukan aksi damai di Kota Malang yang menyuarakan satu Arema. Dilanjut pada tanggal 25 Januari jumlah perwakilan dari supporter juga menghadap Pak Wali Kota Malang. Tetapi entah apa hasilnya kita belum tahu, rupanya upaya juga sudah dilakukan. Nah, bicara soal sepak bola, bicara soal klub, ada satu induk dari klub yang mewadahi dan boleh saya bilang sebagai pihak yang harusnya juga ikut membantu dalam ketika ada klub yang sedang sengketa. Nah, pada episode kali ini tamu saya cukup istimewa. 2 orang yang bisa disebut sebagai bapak. Satu adalah bapaknya sepak bola di Indonesia. Yang satu adalah bapaknya Arema. Siapakah dia? Langsung saja saya kenalkan Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi. Assalamualaikum, apa kabar Pak Yunus? Ya. Waalaikumsalam, selamat siang, bye-bye, sehat semua. Kelihatan seger Pak, siang-siang. Amin. Ya. Kalau ngurus bola itu pasti segar. Harus segar, pengurusnya harus segar dulu kan. Sibuk apa Pak ini sekarang di PSSI Pak? Ya. Sibuk apa ini PSSI? Persiapan Menpora kayaknya. Timnas mau dicoba, timnas lagi TC, Menpora. Persiapan lanjutan pra Piala Dunia dan lain-lain. Termasuk Piala Menpora Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Tamu saya yang kedua ini adalah bapaknya Arema. Jadi ketika ada persoalan Arema ya mengadunya salah satunya ke bapaknya Arema. Siapa kira-kira? Beliau adalah Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wali bisa hadir. Pak Wali posisi di mana ini? Saya lagi di Jakarta ini Mas. Waduh. Ya, ini kami ngungsi tempat di kamar. Wifi-nya jelek, terus saya ini tumpang di mana nih? Ya masih satu kawasan ya, di kawasan hotel itu. Baik, sahabat ABM Insight, di tengah kesibukannya masing-masing, Pak Wali sibuk,
informasinya baru ketemu dengan Menteri PAN RB, tetapi menyempatkan waktu untuk berdiskusi. Ya, intinya ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Malang. Baik, Sobat ABM Insight, Pak Sekjen, sekilas perlu saya sampaikan bahwa fakta di Malang ada 2 arema. Reaksi dari supporter selama hampir 10 tahun ya, 2011 itu mereka merasa bahwa sudahlah dualisme ini kalau bisa diakhiri karena sudah 10 tahun. Efek dari dualisme ini menjadikan supporter di Malang yang selama ini ya damai-damai saja, selama ini bersatu, akhirnya menjadi boleh dibilang tanda petik itu terbelah, Pak Sekjen. Ini menjadikan kompetisi berikutnya menjadi kurang nyaman. Meskipun 2 arema ini berlaga di level yang berbeda. Menjelang Piala Menpora dan kompetisi nanti bergulir, diharapkan sih sebenarnya ini sudah ada happy ending. Dan saya sebut tadi bahwa PSSI adalah bapak atau induk dari klub, termasuk 2 arema. Yang saya tanyakan ke Pak Sekjen, sejauh apa selama ini yang diketahui atau informasi yang masuk ke PSSI kaitannya dengan dualisme arema ini? Moga Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Wali Kota yang kami hormati, tuan rumah host yang terhormat. Ya, terima kasih. Pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Ketua Umum, beliau tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan harus tidak bisa menghadiri acara ini. Sekali lagi beliau menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya udah disiapkan semua, beliau juga sudah antusias untuk menghadiri virtual atau webinar ini, tetapi karena tugas-tugas beliau juga harus meninggalkan ini. Mohon maaf Pak Wali Kota, dan beliau memberikan mandat ke saya untuk mewakili beliau dan akan menyampaikan hal-hal apa saja kiranya yang layak untuk kami sampaikan dalam rangka apa yang disampaikan oleh host tadi. Bapak Wali Kota, rekan-rekan yang berbahagia, jelas kami juga tidak menutup mata. PSSI telah mendengar, juga membaca apa yang terjadi di Malang. Bahkan hal-hal seperti ini pun juga tidak saja di Malang, di Medan juga ada, di Lampung juga ada, dan di beberapa belahan daerah di Indonesia yang terjadi persoalan-persoalan teknis di tingkat klub, baik itu di Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kami juga sudah mengetahui, tetapi kami juga tetap mengambil sikap sebagai organisasi dan federasi yang juga harus taat terhadap keputusan-keputusan Kongres, statuta untuk juga melindungi anggota dan asosiasi atau members yang berada di lingkungan federasi atau PSSI. Beberapa hal yang terkait dengan dualisme ini, hampir tiap tahun juga kami selalu menemui case-nya, dan kami tetap juga apresiatif dan respon terhadap persoalan-persoalan ini, tetapi tentu ada kamar yang di mana kami bisa masuk, ada wilayah di mana juga kami bisa harus ikut, dan tentu kami tetap berpatokan kepada persoalan-persoalan dan aturan-aturan yang berlaku di federasi. Persoalan dan terkait dualisme ini sejak mulai dari tahun 2011, seperti yang kita ketahui, terjadi dualisme kompetisi, bahkan dualisme federasi di kurang lebih tahun 2011-2012, ketika itu juga kami sudah aktif di PSSI, tetapi belum di eksekutif komite, belum juga di federasi pusat, tetapi juga karena saya sendiri juga berada di klub, kami juga sudah mengetahui tentang dualisme ini. Dan PSSI juga telah menyelesaikan itu melalui asistensi FIFA ketika itu pada tahun 2014 dengan dilakukannya unifikasi liga tahun 2014. Hingga dari kompetisi tahun 2014 sampai dengan saat ini PSSI telah memutuskan, kemudian melalui kongres sejak tahun 2014 beberapa penetapan mengenai
members atau anggota, dan itu sudah diputuskan diawali melalui keputusan Asprop, di mana telah direkomendasi untuk minta diputuskan melalui Kongres PSSI, termasuk Arema FC dan Arema Indonesia. Sampai saat ini PSSI sesuai dengan keputusan Kongres bahwa Arema FC diketahui dan ditetapkan berada pada level strata Liga 1, kemudian Arema Indonesia berada pada level strata kompetisi di Liga 3. Itu tentu juga diakui oleh PSSI, sehingga sampai saat ini juga PSSI menganggap tidak ada dualisme yang terjadi di antar klub, sehingga kami tahu persis dan di dalam inventarisasi administrasi kami, yang kami akui adalah Arema FC berada di strata Liga 1, Arema Indonesia berada di strata Liga 3. Dan tentu klub-klub yang berada di liga itu terdaftar di Asprop-nya masing-masing, kemudian Asprop mengusulkan itu kepada PSSI Pusat, lalu diputuskan dan ditetapkan melalui Kongres PSSI. Itu yang ada pada kami, Pak Mas Host, dan mudah-mudahan juga kita sebenarnya juga berharap bahwa tidak ada persoalan-persoalan seperti ini di tingkat klub, seperti halnya dulu kami pernah menyelesaikan Persija Jakarta, bahkan mungkin Mas sendiri tahu bahwa pernah terjadi dualisme Persebaya, bahkan juga kami juga tahu ada beberapa nama klub yang sama yang memang tidak dikehendaki oleh PSSI, karena itu juga menimbulkan kerancuan di tingkat administrasi kami. Ada nama Persik. Persik ini ada dua, Persik Kediri dan Persis Solo. Lalu Persik Kediri dan Persik Kendal. Ada Persis Solo dan Persis Solok Sumatera Barat. Nah, kami juga memiliki kewajiban untuk menginventarisir itu dan untuk merapikan administrasi, termasuk nama pun PSSI juga berada di situ. Ada Persewangi, ada Persewangi Muda, ada Banyuwangi United. Nah, hal-hal seperti ini yang kami tahu persis juga case ada di Jawa Timur, termasuk di beberapa Asprop di Sumatera, di Sulawesi, kami juga selalu merapikan persoalan-persoalan administrasi seperti itu. Nah, untuk yang hari ini kita diskusikan bersama-sama tentang Arema, sampai saat ini PSSI sesuai dengan keputusan Kongres bahwa Arema FC berada di strata Liga 1, kemudian Arema Indonesia berada pada strata 3 Liga 3. Terima kasih. Baik, Pak Sekjen, kalau bicara soal legalitas, memang semua legal Pak, karena Kemenkumham juga sudah menyetujui PT masing-masing. Yang menjadi persoalan dari sejumlah supporter itu adalah kaitannya dengan ya nama sama dalam satu tempat yang sama. Kalau tadi dicontohkan Persik Kediri dengan Persik mana Kendal atau mana, ya itu kan sudah beda wilayah. Nah ini basis supporternya juga sama. Mungkin ada solusi lah dari PSSI enaknya seperti apa. Atau mungkin ada persuasif ke penjelasan ke supporter atau apa, sehingga tidak sekedar informasi juga Pak Sekjen, di Malang Raya sampai hari ini masih banyak spanduk-spanduk yang itu menurut saya secara pribadi agak gimana ya, kota menjadi tidak bersih karena banyak spanduk. Tapi nurunkan itu saya kira Pak Wali juga mikir juga itu, karena repot Pak. Jadi itu Pak, mungkin gimana Pak, butuh dari PSSI. Ini ke saya ya? Monggo Pak Sekjen. Ya, tentu kami tetap berada pada koridor hukum, aturan, lalu kalau di PSSI disebut statuta, dan klub-klub yang dimanapun termasuk Arema Indonesia dan Arema FC yang melalui para supporter dan pendukungnya berkonflik, dari PSSI kami tidak juga harus mengatakan bahwa itu berkonflik, karena bagi kami sesuai dengan badan hukum yang ada bahwa Arema FC memiliki badan hukum, Arema Indonesia memiliki badan hukum. Keduanya memiliki badan hukum yang berbeda,
yang disahkan oleh PSSI melalui Kongres. Sehingga bagi kami tidak ada masalah di aturan dan statuta termasuk penjenjangan strata yang ada di PSSI. Itu pandangan kami secara prosedur organisasi. Kalau toh juga ada terjadi konflik-konflik yang terjadi di grassroots atau di tingkat supporter dan atau di daerah masing-masing, itulah yang juga kami serahkan ke masing-masing klub, masing-masing yayasan, ke masing-masing supporter, dan kami tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah itu, karena ini antar kawan-kawan yang ada di daerah, dan ini juga termaktub sudah memiliki badan hukum masing-masing. Ya. Nah, sehingga kami akan dipersalahkan ketika secara hukum kami mengintervensi atau masuk di ranah ini. Itu, Mas. Baik, di PSSI itu ada badan arbitrase, enggak Pak ya? Setahu saya di statuta itu menyebut ada badan arbitrase yang ini minimal untuk mengevaluasi konflik. Bagaimana, Pak? Badan yudisial. Atau badan yudisial, ya. Ada badan yudisial yang mengurusi ketika ada sengketa, meskipun itu tidak selalu harus masuk ke dalam ranah hukum. Itu sudah dilakukan atau bagaimana, Pak? Badan yudisial sampai saat ini untuk apa yang terjadi di Arema dan Arema Indonesia dan Arema FC, sampai saat ini sejak saya di sini di PSSI tidak ada sidang-sidang atau diskusi-diskusi tentang persoalan itu. Badan yudisial juga tetap berpatokan kepada asas hukum yang berada pada masing-masing klub atau badan usaha yang ada di masing-masing klub. Di Arema FC ada badan hukumnya, di Arema Indonesia juga memiliki badan hukum, sehingga apa yang harus diputuskan dan disidangkan oleh badan yudisial sampai saat ini juga tentu tidak ada. Kita pernah juga ada di PSMS Medan, tetapi oleh badan yudisial pun diserahkan kembali kepada masing-masing, karena badan yudisial tidak memiliki kewajiban untuk masuk ke ranah itu. Ya, baik. Saya tak beralih ke Pak Wali. Pak Wali, tanggal 16 November sempat ada aksi damai dari ribuan Aremania yang menginginkan satu Arema. Kemudian dilanjut tanggal 25 Januari juga menghadap Pak Wali untuk audiensi. Nah, hasilnya apa Pak Wali? Karena suara yang masuk ke kami Pak Wali, meskipun informasinya Pak Wali juga sudah ikhtiar banyak, tapi Aremania menyebut bahwa Pak Wali seakan-akan diam gitu. Bener diam Pak Wali. Apa betul yang surat ke PSSI sudah dilayangkan juga? Moga Pak Wali. Terima kasih Sekjen dan Mas Tolek. Tentu kepada semua penggemar sepak bola Arema dan seluruh Aremania dan Aremanita ya. Kami diam itu dalam rangka untuk mendengar. Tapi bukan kami diam itu tidak berbuat. Diam ketika kami tidak mewacanakan dan lain sebagainya, karena saya harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih bahwa sesungguhnya teman-teman yang datang maupun yang tidak datang itu karena cintanya kepada Arema. Nah, begitu sebetulnya awal itu kan tidak ke kami, jadi datangnya ke kantor Dewan. Ya. Tapi karena saya memiliki rasa empati, saya ingin nemui bersama-sama dengan Dewan. Karena waktu itu ada acara dengan Dewan. Nah, di sana tuntutannya itu adalah ingin tahu sebetulnya bagaimana nasib Arema, yayasan itu gimana sih sebetulnya. Kata kuncinya hanya tahu itu. Bagaimana sih yayasan ini. Hanya saya jawab, kan mudah sebetulnya. Kalau lihat legalitas di yayasan itu kan gampang, seminggu aja bisa. Maka saya perintahkan Sekda untuk melacak itu kemana ya, ke Kunham. Ya. Setelah itu saya perintahkan yang namanya Pak Sek, ketika itu Pak Wasto, ya, untuk datang ke Kunham, disertai dengan Pak Zul. Ketika itu beliau waktu itu masih di Bangpol. Datanglah ke sana. Dan hasilnya juga sudah saya sampaikan, cuma saya kan tidak mungkin bicara dari
orang ke orang. Maka utusan itulah, perwakilan itu yang saya minta kepada Pak Sek ya untuk nyampaikan. Nah, ternyata di sana itu kan kalau yayasan ya, kan saya atas nama bapaknya Aremanita, yang walaupun Aremanita bukan Kota Malang saja, tapi waktu itu karena saya diminta, dan maka kewajiban bagi orang tua juga ingin apa yang diminta oleh anaknya ya harus saya lakukan. Datang Kunham itu ternyata di sana kan tidak sebagaimana yang kita bayangkan kan. Ternyata di sana sudah ada yang namanya Yayasan Arema itu dibekukan. Permintaan pembekuan adalah Pak Muhammad Nur. Ya, yang notabene waktu itu terus ada yang mengundurkan diri seperti Pak Rendra dan seterusnya. Ada yang sudah mengundurkan diri. Kenapa? Alasan dibekukan oleh Pak Muhammad Nur karena waktu itu jangan sampai nanti Yayasan Arema itu ada orang-orang yang mengatasnamakan yayasan ingin alasannya gitu. Setelah itu kami tidak lanjuti lagi, saya harus komunikasi dengan Pak Muhammad Nur. Saya cari dan semuanya, akan tetapi yang namanya Pak dari keluarga Pak Nur, ya Pak Muhammad Nur, mohon tidak diganggu karena beliau sudah usianya sudah tua, apalagi ini adalah musim pandemi. Dan itu sudah kami jelaskan kepada teman-teman ya, bahwa kami terus melacak itu, dan bahkan ada yang nyodorin kami untuk ketemu dengan orang-orang yang dulu menjadi ketua ya, dan seterusnya, yang mengantarkan Arema menjadi juara dan seterusnya. Itu kami lakukan, tapi belum ada titik temu. Untuk itu saya sekali lagi di sini kapasitas kami adalah menjalankan apa yang menjadi tugas saya sebagai orang tua dari Arema dan Aremanita. Nah, mudah-mudahan ini juga akan bisa menjadi catatan bagi teman-teman Arema dan Aremanita serta seluruh manajemen bahwa kami tidak mungkin masuk pada ranah manajemen internal ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yunus ya, kapasitas sebagai sekjen, bahwa itu kan sudah ada plotting yang Arema FC berada Liga 1 ya, strata 1, yang Arema Indonesia berada di strata 3. Lah, teman-teman yang kemarin yang gabungkan itu yang saya maksudkan, jangan sampai teman-teman itu berpecah pada urusan-urusan yang sebetulnya urusan-urusan internal. Jangan sampai masuk ya teman-teman Arema, utuhlah jadi satu, bahwa kita ini Arema bukan hanya bola sebetulnya kan ya. Arema ini sudah mendarah mendaging, bahwa seluruh kerang alam itu ya Arema ya. Arema di bidang apapun. Dan jangan sampai ini karena urusan gini terus terpecah, ada kelompok A, ada kelompok B. Itu kepentingan saya hanya situ, bukan sampai kepada urusan-urusan di manajemen yang tadi sebetulnya dari sekjen sudah nyampaikan bukan ranahnya ketika manajemen ini urusan manajemen antara Arema FC dengan Arema Indonesia. Ya Mas Wali. Baik Pak Wali. Jadi memang ada keinginan juga begini Pak Wali, bagaimana sih misalnya Pak Wali dengan kepala daerah yang lain di Malang Raya ikut memberikan sumbangsih pemikiran, mengajak diskusi bareng pihak-pihak, itu memungkinkan nggak Pak Wali? Kalau kepala daerah yang ngajak itu kan memungkinkan, saya kira memungkinkan Mas. Ya. Kalau saya punya pikiran, kenapa sih kita kok enggak jadi satu, dalam artian kita bergabung dalam satu yayasan tapi unitnya jelas. Ya. Ada Arema, ini satu manajemen ya. Jadi satu manajemen kalau memungkin, kalau usul itu ya. Tapi ada yang namanya Liga tadi Liga 1 tentu yang ya. Terus ada nanti yang satu ini Liga Indonesia ya. Liga ini 3. Berada Liga 3 ya. Jadi Arema Indonesia berada pada Liga 3. Ini juga secara profesional. Jadi kedua-duanya saya kira ini menjadi wilayah masing-masing, tapi kita dukung semuanya. Kita juga dukung Arema Liga, kita juga Arema Indonesia, juga kita mendukung Arema FC. Itu alangkah indahnya kalau itu, tapi sekedar saya itu menyarankan aja, karena ini sudah bukan dapur kami, karena sudah punya otoritas masing-masing. Tapi jangan sampai hanya gara-gara ini terus
Arema A, Arema B, terus pecah. Ini kan saya sangat-sangat kita sesalkan. Ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman yang datang itu kan saya kira mempunyai nilai yang positif juga. Ya. Jadi menyatukan perseteruan itu kan sesuatu keindahan, sesuatu niat yang mulia. Maka keharusan bagi kami untuk mengakomodir dan kami sudah berusaha. Ya insya Allah dalam waktu dekat memang kami akan bicarakan itu dengan 3 kepala daerah. Ya. Terus dengan tentu saya akan mudah-mudahan ya saya akan bisa dengan 2 manajemen itu kita kumpulin yang walaupun memang kontribusi di kami secara nyata terhadap 2 kesebelasan ini memang tidak banyak, Mas. Karena apa? Karena regulasi kita tidak memungkinkan, kan? Aturan kita tidak memungkinkan. Sehingga mau tidak mau ya ini kan sudah profesional. Ya. Tapi apapun keberadaan Arema ini bagi Kota Malang, Malang Raya itu kan sangat penting, Pak. Karena kaitannya dengan perputaran ekonomi, persatuan di masyarakat menjadi damai, Pak. Kalau sudah bersatu kan itu aja sebenarnya semangatnya di situ. Tadi saya sampaikan, ya. Monggo Pak, monggo. Tadi saya sampaikan kepada perbincangan kami di luar konteks ini tadi ya, ngobrol-ngobrol. Saya ingin ya COVID ini sudah mulai pelan tapi pasti bisa dikendalikan. Arema itu bisa main ya di manapun ya, tapi pakai penonton sehingga Arema ini sudah menjadi industri ya, sangat-sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi kita. Bagi ini luar biasanya dan saya bangga sekali dengan Kirang Alam, dengan arek Malang yang insya Allah tidak dipunyai karakter seperti Arema yang mampu mensupport ya kesebelasannya. Ini yang mungkin Bang Yunus ya, saya kira mungkin panjenengan juga berpengalaman sekali melihat bagaimana karakter supporter yang saya yakini bahwa Arema itu luar biasa. Maka jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara ya ada tidak kesepemahaman di antara kelompok A dan kelompok B. Baik Pak Wali. Pak Sekjen, jadi kalau persoalan ini ditarik pada urusan legalitas, memang sudah selesai Pak itu. Artinya baik di mata PSSI, di mata Kemenkumham selesai nih. Ya. Cuman kan dari sisi yang lain ini buktinya belum selesai gitu loh. Buktinya belum selesai. Maksud saya, apakah PSSI juga sudah ada inisiatif lah tadi bagaimana agar ada win-win solution, dan itu satu. Kedua, bagi PSSI itu Arema itu seperti apa sih keberadaannya di mata PSSI? Keberadaan Arema, misalnya Arema nggak ada lah, itu PSSI merasa kehilangan, merasa atau biasa-biasa saja dengan klub-klub yang lain atau seperti apa? Monggo Pak Sekjen. Monggo Pak Sekjen. Iya, bagi PSSI keberadaan Arema adalah sebuah klub yang sangat luar biasa, berikut kesepanan dan entitas supporternya yang bagi kami sangat kami akui. Maaf, ketika saya ketua Panpel Piala Gubernur Kaltim berturut-turut, Aremania selalu menjadi penonton terbaik di Kalimantan Timur. Demikian padahal di Kaltim itu, Pak. Di PSSI kami lihat benar, di PSSI juga demikian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bagaimana Aremania yang puluhan ribu dalam satu tempat dengan tertibnya masuk pulangnya, berikut dengan kesepanan yang ada di dalam. Kami merasakan itu karena kami juga sering nonton, apakah itu di Kanjuruhan langsung, apakah itu di luar, dan tentu ini menjadi aset yang terbesar bagi PSSI. Nah, di beberapa persoalan yang terjadi di klub, kami juga hanya dalam sebatas menghimbau agar jangan terjadi hal-hal seperti ini. Memang sebenarnya kalau kami menganalisa di Deputi Sepak Bola, kami juga tentu termasuk di Departemen Teknik selalu menganalisa hampir seluruh persoalan-persoalan yang terjadi di
entitas atau di klub masing-masing. Yang ada sebenarnya terjadi konflik-konflik di tingkat elit. Kami sangat paham bahwa supporter itu sebenarnya dia ingin datang ke stadion untuk menonton tim elit, menonton timnya, pemainnya yang bagus, mereka bersorak-sorai. Mereka sebenarnya tidak tahu persis tentang, mereka tidak mau tahu sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat apapun itu, apakah klub atau yayasan. Yang mereka harapkan mereka bisa menonton pemain-pemain mereka bisa menonton di lingkungan atau di dekat stadion di mana mereka berada dengan gembira. Nah, kita selalu menghimbau kepada siapapun yang berkonflik, jangan sebenarnya membawa-bawa nama supporter itu, karena itu juga akan mengganggu kelangsungan ketertiban yang ada ketika klub itu bertanding di stadion, dan harapan kami itu tidak terjadi. Nah, ini kan bagi kami secara keseluruhan melihat ini terjadi di tingkat elit, ya biasalah, karena juga ada di sana kan ada entitas bisnis yang mungkin dirasa oleh pihak-pihak lain ada kehidupan atau ada bisnis yang bagus, tapi sebenarnya tidak. Kita tahu bersama bahwa klub-klub di Indonesia ini belum satu pun yang bisa meraih keuntungan yang masih rugi semua. Signifikan. Iya, kecuali ada beberapa klub yang mungkin saat ini kita lihat Bali United dia sudah masuk ke ranah profesional murni. Nah, harapan kami demikian bahwa pertama kita selalu menghimbau bahwa jangan ada konflik di tingkat supporter. Silakan dibahas, dibicarakan bersama-sama, dan tentu PSSI tetap berjalan sesuai dengan aturan dan koridor yang berlaku. Kami tidak akan mungkin akan masuk dan intervensi di ranah masing-masing di ranah ini, karena kami mengakui dan mengetahui bahwa sudah memiliki badan usaha masing-masing yang tentu bagi PSSI sangat tidak mungkin untuk masuk ke ranah ini. Harapan kami, karena Arema juga menjadi aset PSSI yang terbesar, kemudian juga kita tahu penontonnya yang begitu baik dimanapun mereka berada, kemudian klub khusus untuk Arema FC, kita tahu bersama di sana banyak pemain-pemain timnas, tentu kami tetap menjaga dan harus melindungi, karena Arema FC menjadi membersnya atau anggotanya federasi. Demikian juga dengan Arema Indonesia yang ada di Liga 3 juga berada di anggota PSSI. Kami tetap akan menjaga itu. Tentu kami tidak akan mungkin masuk ke ranah-ranah hukum di mana tidak dibenarkan oleh aturan dan statuta yang ada di federasi. Ya, Pak Sekjen tadi dijelaskan sudah menyelesaikan beberapa kasus dualisme di klub-klub berbeda, klub-klub yang lain selain Arema. Dan itu clear, bisa tuntas. Pak Sekjen melihat apa di Arema kok tidak bisa tuntas, Pak ya? Kok agak sulit ya? Ada 7 atau 8 klub yang bisa diselesaikan oleh PSSI, tapi di Arema kok tidak bisa diselesaikan, atau belum ada inisiasi untuk memanggil, memediasi atau apa, Pak? Bedanya apa? Ya, sebenarnya klub-klub yang ada di daerah itu juga menjadi anggotanya Asprov. Maaf, saya ketua Asprov Kaltim, pasti ada tetap hal-hal seperti ini sering terjadi, tapi mungkin tidak sebesar apa yang dialami oleh Arema FC dan Arema Indonesia. Kita akan selalu menyelesaikan itu di tingkat Asprov, bahkan kita kalau itu dalam satu kabupaten kota, di sana ada Askap, ada Askot, kita harapkan ada struktur organisasi PSSI yang terbawa ini juga ikut bersama-sama untuk menjelaskan, menyampaikan tentang persoalan dan kedudukan masalah yang sebenarnya. Nah, kita hanya sekedar menghimbau seperti halnya beberapa klub, dan tentu kita tidak memiliki kewenangan untuk langsung menentukan ini, kami berpihak ke sini, kami berpihak ke situ, hanya kami selalu berusaha agar selesaikan secara musyawarah dan mufakat apabila ada hal-hal yang terjadi di sana, karena masing-masing juga memiliki argumentasi yang berbeda dan kuat, tetapi yang jelas federasi tetap berada pada koridor hukum, aturan yang ada di federasi itu sendiri. Kami hanya selalu menghimbau supaya ini tidak terjadi, dan kami juga sebenarnya berharap suatu ketika nanti asosiasi provinsi PSSI di Jawa Timur sesuai dengan aturan yang berlaku untuk juga menyelesaikan ini di tingkat Asprov. Okay. Kalau toh juga
akhirnya menjadi diusulkan atau PSSI juga ikut terlibat di dalamnya, tentu juga kami pasti akan minta advis atau saran pendapat dari Asprop, di mana Asprop yang terdekat tahu persis tentang persoalan yang terjadi di daerah masing-masing atau di grup masing-masing. Oke, baik Pak Sekjen. Pak Wali, kembali ke Pak Wali. Pak Wali, upaya kan sudah banyak dilakukan oleh Pak Wali, tadi disampaikan sebagai pesan mungkin Pak Wali untuk agar ini meskipun masih ada dualisme, tidak sampai di tingkat grassroots ini menjadi persoalan bagi pemerintah kota ataupun kabupaten atau kota Batu dan sebagainya. Gimana Pak Wali? Suaranya mungkin Pak Wali. Saya selalu menghimbau pada Arema dan Aremanita, Aremania dan Aremanita. Cobalah, ya, filosofi bola itu kan luar biasa ya. Jadi filosofi bola itu kan perannya masing-masing. Ya. Jadi ketika kita pahami bahwa tidak ada yang namanya bola itu hanya dimiliki oleh pemain-pemain yang paling hebat, itu tidak. Jadi semua punya peran masing-masing. Demikian juga saya mohon teman-teman Aremania, Aremanita memahami bahwa konteks ini harus ada kelebihan, ada kekurangan di masing-masing lah. Ini harus digabungkan saya kira. Yang harapannya jangan sampai ini urusan-urusan yang tadi, urusan-urusan internal membawa konflik secara horizontal bagi Aremania dan Aremanita. Eman ya, kebersamaan yang sudah dibangun dengan luar biasa, sudah mendarah daging, bahwa karakter Arema bola itu sudah ya indah sekali, supporternya inovatif, supporternya kreativitasnya luar biasa ya, luar biasa saya kira. Dan saya kalau nonton itu kan nonton Arema itu seakan-akan kita berada di tengah-tengah kesebelasan di sudah kelas dunia lah. Untuk mohon maaf ini Pak Sekjen ya, itu yang saya alami. Jadi saya seakan-akan melihat sesuatu yang luar biasa kreativitas anak-anak Aremania dan Aremanita. Begitu rapinya ketika dia keluar juga tertib, ketika masuk juga tertib. Dan di era ini tidak sama di tahun 80-an, masih banyak yang lompat pagar dan seterusnya. Sekarang kan justru orang yang lompat itu dihakimi secara massal, kamu jangan ngaco ya. Artinya dia ingin membesarkan kesebelasan itu luar biasa. Kalau mohon maaf mungkin di tempat lain masih ada yang karcisnya dan lain sebagainya, atau dia lompat pagar atau masuk dengan sembunyi-sembunyi, itu tidak berlaku di karakternya Arema dan Aremanita. Nah ini yang luar biasa menurut saya, sangat indah. Kita bukan hanya nonton bolanya, tapi kita nonton bagaimana hiruk pikuk ketika di lapangan. Dan ini saya kira yang membuat kita bangga menjadi Arema dan Aremanita. Tolong masalah ini jangan sampai ya, kreativitas anak muda kalau nanti kelompok A mau ikut kelompok B, dan itu memang saat ini belum terjadi, dan mudah-mudahan ini juga tidak menjadi embrio terjadinya konflik itu. Ayo tetap semangat, bahwa tagline saya itu dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Ya, ini kami juga terinspirasi dari teman-teman dari arek-arek Malang. Jadi Arema ini yang luar biasa, menginspirasi persepak bolaan dan karakter-karakter supporter di Indonesia dan bahkan di dunia. Ketika kita keluar negeri, sal Arema mesti kan saya bawa terus, baik di Eropa maupun di Asia. Ketika saya haji pun di sana ada yang terkenal itu ya, jadi membawa bendera Arema, ketika sa'i nyanyinya lagu Arema, dan itu terkenal sekali. Impian-impian itu dan kebanggaan itu terus menurut kami ayo terus dikuatkan. Itu ayolah bersama-sama kita junjung sportivitas olahraga kita dan jangan sampai terpecah belah. Itu Mas. Ya, baik Pak Wali. Berusaha, Mas Tolib. Siap, ya, Pak Wali. Ya, sangat diharapkan semaksimal mungkin. Ya. Tadi menurut saya juga akan bicara pada Bu Dewanti, saya akan bicara dengan Pak Sanusi ya.
duduk bersama-sama, kita ajak dua manajemen untuk ngomong ya, dan nanti akan menjelaskan pada masyarakat bahwa sesungguhnya di sini clear dan seterusnya. Kalau itu ke depan memang alangkah indahnya kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama. Baik, Pak Wali, terima kasih. Semoga sehat selalu. Dari Pak sama-sama, Wali Mas. sangat diharapkan sebagai bapaknya Arema bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Pak Sekjen, mungkin ada kata-kata yang disampaikan kaitannya dengan khususnya Arema. Tadi sudah dijelaskan Pak Wali, Arema itu ada di mana-mana Pak Sekjen. Jadi tidak hanya di Malang, bahkan di seluruh kota. Ketika ada Arema, di situ pasti ada komunitas besar Aremania. Bahkan tidak hanya warga Malang, Pak Sekjen. Jadi orang mana-mana kalau sudah ada Arema, sudah semua pakai baju Aremania, Pak. Jadi mengaku Arema, karena seneng itu. Nah, ini kan potensi. Tambahan Pak Toleb ya? Enggak. Kehebatan ya. Saya ketika di Tarakan tuh dikarak, Mas. Konvoi, makan enggak boleh, hotel disiapin ya. Ketika saya di Batam, dijemput itu anak-anak Malang. Makan ya, mestinya kan wali kota yang ngajak makan. Dia enggak, hotel disiapin, makan disiapin. Dia waduh luar biasa. Sehingga saya menginisiasi nih Pak Sekjen, saya menginisiasi nanti tempat-tempat. Jadi di mana ada anak Malang, nanti saya akan UMKM-nya bisa di sana. Sehingga anak sana juga bisa untuk membuat ikatan. Di Kaltim ada ya, di Kalsel ada. Ya, saya pas di Tarakan itu kan luar biasa sambutannya. Di Batam itu malah dikarak, konvoi, wah, penghuni kotanya luar biasa. Dan itulah yang saya menangis ketika ada yang bilang, Pak, jangan sampai ada 2 dan 3 yang sehingga menjadi konflik. Sehingga saya menjadi keharusan bagi kami untuk memfasilitasinya. Termasuk mohon nanti PSSI juga, ya, ayo bersama-sama lah, ya, karena ini adalah aset bangsa kita. Terima kasih Mas Khalid. Baik, terima kasih Pak Wali. Pak Sekjen, ya itulah fenomenanya di Arema Pak Sekjen. Jadi tidak sekedar di tengah lapangan saja itu Arema, itu sebenarnya kultur yang sudah menasional. Pak Sekjen mungkin ada saran, masukan? Monggo. Iya, kami mengucapkan terima kasih. Aremania menjadi inspirasi dari supporter Indonesia. Terima kasih Pak Wali yang juga selalu menjaga untuk membinanya. Kami dan dimanapun tahu persis tentang karakter etika yang ada pada Aremania. Kami tetap berharap bahwa mereka tetap satu saja. Arema FC bertanding di level Liga 1, dukunglah tim ini sebesar-besarnya, semeriah-meriahnya. Kita juga berharap supaya tidak ada persoalan yang terjadi ketika mereka memberikan dukungan kepada Arema FC untuk bertanding. Kita tahu bersama bahwa di samping aset supporternya yang luar biasa, kita tahu juga bahwa Arema selalu memberikan pemain-pemain timnas untuk timnas Indonesia. Dukunglah klub ini. Ketika juga akan ada Liga 3 Arema Indonesia, ya silakan untuk kreasi untuk mendukung klubnya, dan kami tetap dalam koridor yang ada bahwa tidak ada dualisme di Arema FC, tidak ada dualisme juga di Arema Indonesia. Satu di level 1 di strata Liga 1, satunya di strata 3 Liga 3. Harapan kami Aremania tetap menyatu untuk memberikan inspirasi kepada supporter seluruh Indonesia, karena tidak ada satupun yang memungkiri bahwa supporter Aremania, supporter Arema FC juga adalah supporter yang terbaik, yang sampai saat ini kita tahu persis tentang supporter ini, baik di Malang itu sendiri, di Jakarta, di Bandung, kemudian di Sumatera, Sulawesi, bahkan di Kalimantan, semua tahu bahwa inilah supporter Aremania yang juga harus diakui keberadaannya. Dan mudah-mudahan ke depan himbauan kami, teman-teman yang di elit sana, berilah penghargaan yang ada pada supporter ini untuk tidak mempeta-petakan atau untuk tidak masuk ke persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat elit. Biarlah mereka supporter, jangan dipengaruhi, biarlah mereka dengan senang hati, dengan semangat untuk mendukung tim-tim kebanggaan mereka,
dan berilah kebebasan mereka untuk memberikan yang terbaik untuk masing-masing timnya. Terima kasih Pak Wali sudah membinanya. Mudah-mudahan bisa ketemu di Piala Menpora apabila Malang menjadi hostnya atau menjadi tuan rumah. Memang kami putuskan Pak Wali masih dengan pihak keamanan dan gugus tugas, tetapi mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan atau di mana Arema bertanding Pak Wali Kota. Terima kasih. Sama-sama. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Baik, Sobat APM Insight, inilah tadi beberapa perbincangan kami dengan Pak Sekjen PSSI, Bapak Yunus Nusi, dan juga dengan EPS-nya Arema, Pak Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Suheti Haji. Tadi Pak Wali sudah menjelaskan selama ini sudah melakukan beragam upaya sesuai dengan koridor dan batas aturan yang dimiliki oleh Wali Kota. Meskipun Wali Kota tidak bisa masuk ke ranah yayasan. Nah, saya kira itu yang harus dipahami oleh kita bersama. Teman-teman Aremania saya kira tidak sendirian lah. Tokoh-tokoh di Malang, tokoh-tokoh yang pernah berkecimpung di Arema juga memikirkan hanya hal ini. Cuman ada beberapa hal yang memang harus ada, butuh waktu saya kira itu. Yang penting adalah bersabar dan tetap jaga perdamaian, karena dulu Arema lah yang mencetuskan cinta damai, supporter cinta damai pertama itu adalah Arema. Karena itu ini harus dijaga, karena yang mencetuskan juga Arema. Nah, saya kira itu sahabat APM Insight. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Sekjen, dan semoga selalu sehat semuanya. Salam sehat Mas. Siap. Terima kasih Pak Wali, salam sehat semuanya. Baik sahabat APM Insight, semoga ini salam satu jiwa. Ya oke, ya baik, salam satu jiwa Pak Wali. Arema. Itu salam khasnya Arema Pak Sekjen. Jadi sekali lagi terima kasih, dan Sobat APM Insight, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan salam satu jiwa Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.